Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam program Kesehatan dan Parenting bersama saya Putri Raihanuri. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana berpuasa bagi para penderita sakit MAH. Dan untuk membahas hal tersebut, kami sudah menemui Dr. Vivin Mariam. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Bisa dijelaskan apa dan bagaimana sakit MAH itu, dan apa bedanya dengan gastritis? Sebetulnya istilah sakit MAH itu kita tidak akan menemukan dalam literatur internasional ya, karena itu berasal dari bahasa Belanda ya, yang artinya demah, itu artinya lambung. Jadi karena mungkin orang Indonesia dulunya bekas jajahan Belanda, jadi kita menyebut semua keluhan di lambung, di ulu hati itu dengan sebutan sakit MAH ya. Dunia kedokteran sendiri menyebutnya dispepsia. Itu berasal dari bahasa Latin, dis artinya buruk, jelek, peptin itu artinya pencernaan. Jadi kira-kira itu artinya pencernaan yang buruk. Jadi kita menyebutnya kalau ada keluhan rasa tidak enak, tidak nyaman, perih, kembung, sendawa, kemudian di daerah ulu hati, nah itu kita menyebutnya dengan dispepsia ya. Pada umumnya keluhan ini berasal dari lambung ya, yang terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi asam lambung. Terjadi asam lambung yang berlebih sehingga kita mengeluh ada nyeri di situ, dan kita mengatakannya ini adalah sakit MAH. Gastritis sendiri itu sebetulnya istilah untuk kelainan apabila kita sudah melakukan pemeriksaan lambung secara endoskopi atau secara pemeriksaan patologi anatomi ya. Jadi bila mana kita menemukan permukaan lambung yang merah, radang seperti itu, kita mengatakannya gastritis. Atau bila kita sudah melakukan pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan sel-selnya itu radang pada sel-sel lambung itu, kita mengatakannya dengan gastritis. Tapi seringkali dikatakan juga dispepsia atau gastritis, tapi sebetulnya secara istilah itu artinya berbeda ya. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki keluhan sakit lambung, namun saat dibawa ke dokter ternyata bukan sakit MAH, tapi serangan jantung. Bagaimana membedakannya, nyeri yang berasal dari lambung atau yang berasal dari jantung? Ya, jadi seringkali ya orang itu ada pasien datang dengan keluhan sakit di ulu hati ya, itu dikatakan katanya jantung atau lambung. Seringkali juga disangkanya sakit lambung, tapi ternyata begitu dilakukan pemeriksaan EKG itu ternyata ditemukan kelainan jantung ya. Jadi memang kita mesti bisa membedakan kedua kondisi ini. Kita menyebutnya dengan epigastric pain syndrome. Jadi nyeri di epigastrium atau di ulu hati. Nah itu kita mesti membedakan. Gimana caranya? Pertama kita lihat ini pasiennya siapa, laki atau perempuan, ya, berapa umurnya. Nah kemudian kita lihat faktor resikonya apa. Misalkan katakanlah perempuan, ya, masih muda, masih usia produktif, ya. Umurnya masih ya mungkin di bawah 45 atau 40 tahun ya, itu kita bisa katakan itu bukan dari 99% itu bukan dari kelainan dari jantung, tetapi kemungkinan terbesar dari lambungnya ya. Tetapi bila kita melihat pasiennya katakanlah laki-laki atau mungkin perempuan juga usia tua, nah kemudian ada faktor lain misalkan hipertensi, diabetes, kemudian juga dislipidemia atau kolesterol tinggi, kemudian ada faktor risiko lain seperti misalkan merokok ya, dan ada nyeri yang khas pada epigastrium itu, ya, kita boleh curiga. Dari mana kita tahunya? Tanyakan sakitnya seperti apa. Pada umumnya mereka udah mengeluh yang rasa sakit yang sangat seperti ditusuk-tusuk atau seperti ditimpa benda berat ya, kayak ditonjok seperti itu. Nah, dan ditambah dengan keringat yang berlebih itu. Dan kita orang awam menyebutnya sampai keringat dingin. Nah, itu ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kita boleh menduga ini adalah suatu kelainan jantung, serangan jantung, atau kita sebutnya dengan artery coronary syndrome ya. Nah, nanti kita kalau seperti itu, kita curiga ini mungkin kelainan dari jantung, segera ke rumah sakit, ke UGD, lakukan pemeriksaan EKG. Nanti kelihatan apakah ada kelainan di gambaran EKG-nya. Jadi
Tapi kalau misalkan keluhannya kita katakan atipikal ya, nggak terlalu khas dan faktor resikonya juga pasiennya masih bukan kelompok resiko, itu kemungkinan besar sih dari lambungnya ini. Sebetulnya, apa yang terjadi dengan lambung kita sehingga kita bisa mengalami sakit mah? Ya, jadi di lambung kita itu ada faktor agresif dan faktor defensif ya. Yang kalau keduanya ini seimbang itu nggak ada gangguan. Tetapi bila faktor agresifnya lebih dominan dibanding faktor defensifnya, maka seseorang akan mengalami keluhan sakit di lambung, di epigastrium. Jadi misalkan pasien kita kan biasa suka makan yang pedas, yang asam-asam gitu ya. Nah, itu kalau yang berlebihan sehingga faktor defensifnya dikalahkan, baru akan timbul gejala-gejala sindroma dispepsia tadi ya. Tapi kalau misalkan ya makannya nggak seberapa lah ya, makan asam pedasnya nggak seberapa, masih seimbang, tuh nggak ada keluhan sebetulnya sih. Dan keluhan ini kenapa terjadi? Karena akibat dari produksi asam lambung yang berlebihan. Itu yang bikin keluhan nyeri pada epigastrium tadi. Ya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai dispepsia tadi ya, yaitu keluhan-keluhan kumpulan gejala-gejala yang ada di ulu hati ya, mulai dari rasa mual, perih, kembung, sendawa, itu semua kita katakan dispepsia. Dispepsia ini kita bagi dua ya, ada dispepsia fungsional dan ada dispepsia organik. Nah, kalau untuk dispepsia organik itu kalau kita menemukan ada kelainan di lambungnya. Misalkan kita menemukan esofagitis, menemukan tukak atau ulkus ya, ulkus di lambung atau di duodenum. Nah, itu kita bisa mengatakan ini kelainannya kelainan organik. Tetapi bila tidak ada kelainan organik di lambungnya, kita mengatakan ini dispepsia fungsional. Taunya dari mana? Taunya dari pemeriksaan endoskopi. Nah, jadi untuk setiap pasien yang mengalami keluhan rasa tidak nyaman atau keluhan dispepsia tadi, nah saran saya sebaiknya lakukanlah pemeriksaan endoskopi. Karena kalau kita belum melakukan endoskopi, itu belum tegak diagnostiknya. Ya, ada apa yang terjadi dengan lambungnya. Tapi kalau kita sudah melakukan endoskopi, kita bisa melihat nanti apakah ini suatu dispepsia yang fungsional ataukah yang organik. Pada dispepsia fungsional ini, kita memang tidak menemukan kelainan organik di lambungnya ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi pada lambung ini terjadi lambungnya kok bagus-bagus aja gitu ya, nggak ada tanda-tanda radang, nggak ada infeksi, nggak ada luka, tapi kok bisa terjadi rasa nggak nyaman tadi. Ini bisa terjadi karena adanya disfungsi motorik dan sensorik dari lambung. Bisa terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, misalkan dia mengalami yang namanya gastroparesis diabetik. Kemudian pada orang-orang yang makannya nggak teratur, waktu makannya nggak teratur. Kan normalnya itu kan fungsi pengosongan lambung itu kan 6-8 jam, tapi itu sudah kosong. Tapi dia karena satu dan lain hal mungkin makannya nggak beres, seperti itu. Jadi pada saat waktunya makan dia nggak makan, asam lambungnya produksi sangat meningkat. Nah, kemudian juga yang utama sekali dispepsia fungsional ini dipicu oleh kondisi stres, ya. Kenapa begitu? Kita ada yang namanya jaras antara gut brain ya, antara otak dengan pencernaan kita. Jadi pada saat kita stres, lambung juga ikutan memproduksi asam lambung yang sangat berlebihan. Nah, itu yang mengakibatkan ada timbul keluhan nyeri. Nah, jadi pada kondisi stres itu kan terjadi pelepasan asetilkolin. Nah, sehingga terjadi hipersimpatis dari tonik gastrointestinal. Nah, kemudian asam lambungnya meningkat, kemudian juga mungkin melukai lambungnya, dan pasien bisa mengalami pada kondisi muntah-muntah yang hebat seperti itu. Kemudian terjadi kekurangan cairan, kehilangan sejumlah elektrolit. Nah, ini yang sampai mengakibatkan berbahaya ya pada kondisi dispepsia yang fungsional. Menjelang bulan Ramadan, banyak penderita sakit mah yang khawatir tidak bisa menjalankan puasa.
Apakah mereka bisa berpuasa? Ya, jadi seringkali pasien yang sudah lama menderita sakit MAH ya datang ke saya, datang ke dokter mengatakan, "Dok, saya bisa nggak ya sakit puasa Ramadan? Kuat nggak ya kira-kira ya saya untuk berpuasa? Kan saya nggak mau kehilangan momen puasa ini," gitu kan ya. Nah, itu pertama kita mesti bedakan dulu ya. Ini pasien ini ada di termasuk kelompok dispepsia yang mana? Apakah dispepsia fungsional ataukah dispepsia organik? Kalau misalkan dia termasuk kelompok yang dispepsia fungsional, itu boleh-boleh aja. Karena apa? Justru keadaan puasa itu nanti bisa memperbaiki kondisi lambungnya. Kita kan di Indonesia itu kan kurang lebih puasa sekitar 13-14 jam ya. Kemudian ada fase fasting and feeding, ada fase makan dan fase berpuasa. Nah, selama 30 hari itu kita pasien ini akan menjalani pola hidup yang teratur. Makan sebelum sahur sebelum fajar, kemudian berpuasa 13-14 jam, kemudian berbuka. Nah, itu akan teratur fasenya ini selama 30 hari. Nah, kemudian selama di siang hari itu kurang lebih 13-14 jam lambung kita, pencernaan kita akan diistirahatkan. Bayangkan 11 bulan pencernaan kita terus-menerus bekerja pagi, siang, malam, kita makan 3 kali sehari. Tetapi di bulan puasa ini pencernaan kita akan istirahat. Nah, jadi kondisi bulan Ramadan untuk pasien-pasien dengan dispepsia fungsional ini sebetulnya sangat menguntungkan. Pasien akan makannya teratur, kemudian ada selama 13-14 jam akan beristirahat, dan juga makan lagi pada waktu maghrib ya sampai buka puasa. Tentu makannya juga pun tentu akan disesuaikan. Misalkan untuk seorang yang berpuasa mungkin akan menahan diri untuk harusnya ya menahan diri untuk makan makanan yang terlalu merangsang ya. Nah, kemudian juga ada lagi yang penting, kondisi puasa ini, pada kondisi puasa itu kita kan dituntut untuk lebih bersabar ya, menahan diri, orang bilang menahan hawa nafsu seperti itu. Nah, jadi kita bisa menahan emosi, menahan stres kita. Justru keadaan inilah yang menguntungkan menenangkan kondisi lambungnya. Jadi stres kita turun, nah kemudian lambung juga lebih tenang, produksi asam lambung juga sedikit dibandingkan kondisi yang tidak berpuasa. Beda dengan orang diet. Kalau orang diet tuh kan ya dia emang nggak puasa gitu ya, emang nggak berpuasa, jadi ya apa juga pengen dimakan. Dan satu hal lagi, kalau orang puasa itu kan kita kalau kita mau puasa nih malam atau sahur itu kita kan memang sudah berniat ya untuk puasa. Itu otomatis di otak kita itu ada perintah puasa, nggak makan. Nah, itu dengan sendirinya berpengaruh pada saluran pencernaan kita. Jadi otak kita ini memerintahkan saluran cerna kita itu untuk lebih tenang, lebih kalem ya. Peristaltiknya juga menurun gitu. Kalau orang lain kan kita nggak ada seperti itu. Otak kita nggak diperintahkan untuk berpuasa kan, makan terus makan. Jadi produksi asam lambung tetap aja banyak. Itu bedanya dengan orang yang diet. Nah, kemudian kalau untuk yang disfungsi dispepsia yang fungsional ya. Jadi justru kondisi ini malah baik. Satu lagi, pasien pada kondisi bulan Ramadan itu, kita kan nanti pasti lebih banyak melakukan ibadah, membaca Quran, kemudian juga zikir. Hal tersebut justru membawa ketenangan, jadi menenangkan otak kita sehingga pencernaan kita pun akan lebih tenang juga. Produksi asam lambung juga akan berkurang. Jadi sebetulnya kondisi-kondisi bulan Ramadan itu sangat menguntungkan dan juga membantu penyembuhan untuk orang-orang yang memiliki dispepsia yang fungsional. Tetapi hal ini tidak sama hanya dengan pasien yang mengalami dispepsia yang organik. Misalkan pasien dengan ulkus duodenum yang berat, kemudian atau ulkus gaster yang berat, misalkan sampai nyeri, sampai muntah-muntah hebat,
terus sampai bahkan ada yang muntah darah atau bahkan bisa sampai dengan BAB hitam, tentu keadaan ini kan tidak boleh untuk berpuasa. Ini justru mengancam nyawa. Pasien dengan muntah-muntah hebat, dia akan kehilangan sejumlah cairan, kehilangan elektrolit. Apalagi pasien yang dengan mengalami muntah darah atau sampai bahkan BAB hitam, udah nggak bisa lagi puasa. Ini tidak boleh malahan ya. Ini harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Ya, jadi sekali lagi untuk pasien yang dengan dispepsia fungsional, justru keadaan-keadaan di Ramadan itu sangat membantu untuk penyembuhan sakit dispepsianya ini. Apakah sakit mah ini bisa sembuh? Ya, seringkali pasien menanyakan, "Dok, ini mah saya bisa sembuh nggak ya? Saya udah bertahun-tahun sakit mah seperti ini." Jadi begini, kalau ada penyebab, saya tadi katakan ya, pastikan dulu dengan melakukan pemeriksaan endoskopi. Nah, misalkan ternyata pada pemeriksaan endoskopi kita menemukan ada peradangan, kemudian kita lakukan biopsi. Katakanlah pada biopsi itu ditemukan kuman yang namanya infeksi namanya Helicobacter pylori. Nah, ini bisa kita obati ya. Infeksi Helicobacter pylori ini memang lumayan tinggi angkanya, di seluruh dunia itu sekitar 50%, tetapi di Indonesia itu pernah ada penelitian dari berbagai center dilakukan, itu kurang lebih sekitar 20%. Nah kalau kita pada saat endoskopi kemudian kita biopsi, kita menemukan adanya koloni kuman ini, nah itu bisa kita obati dengan obat antibiotik ya, minimal 2 macam antibiotik selama 2 minggu. Nah nanti begitu selesai pengobatannya, keluhan pasti akan membaik. Jadi ini saya katakan ini bisa sembuh ya. Jadi sakit mah itu bisa sembuh. Nah ya. Nah begitu pun dengan sakit mah yang organik tadi, misalkan tadi ada lukanya itu disebabkan oleh kuman. Kita obati, kita pantau sampai betul-betul lukanya itu menutup baik ya. Kita follow up ketat pasiennya. Nanti betul-betul pasien sudah lebih nyaman. Nah itu jadi pasien itu bisa sembuh, saya katakan seperti itu. Apa yang harus dipersiapkan oleh penderita MAH dalam menyambut Ramadan supaya bisa ikut berpuasa? Ya, saran saya bila seseorang sudah sakit MAH-nya sudah lama, kemudian dia ingin bisa menjalankan puasa Ramadan selama 30 hari, saran saya pastikan dulu ini termasuk kelompok yang mana ya, dengan cara ya endoskopi tadi. Nah kemudian kalau sudah pasti dia termasuk kelompok yang fungsional atau yang organik, kita obati sesuai dengan penyebabnya tadi. Jadi kalau kita sudah tahu penyebabnya apa, pasti melalui pemeriksaan endoskopi silahkan untuk misalkan katakan ditemukannya hanya fungsional ya, nggak ada kelainan organik, silahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Saat puasa nanti, makanan apa yang harus diperhatikan oleh penderita MAH? Ya, seorang penderita sakit MAH atau saya katakan penderita dispepsia yang fungsional ya, tentu harus memperhatikan apa makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh ya. Yang pertama tentu hindari makanan yang asam, pedas, kemudian makanan kemudian juga lemak seperti coklat, keju, santan, nah itu mesti dihindari. Nah, terus juga untuk minuman apa yang dilarang? Pertamanya adalah minuman yang asam-asam, ya mungkin sari buah yang terlalu asam. Kemudian minuman yang bersoda, ya itu tidak boleh. Kemudian juga kopi, karena kopi mengandung kafein, nah itu mesti dihindari. Kemudian kenapa kita mesti untuk penderita MAH itu membatasi makanan-makanan yang berlemak tadi? Karena makanan-makanan seperti itu kalau dimakan itu menimbulkan rasa begah ya, kembung ya. Karena makanan tersebut sangat lambat dicerna oleh lambung. Lambung membutuhkan ekstra kerja keras ya untuk bisa melumatkan makanan tersebut. Jadi saran saya sebaiknya itu dihindari. Jika kita sedang berpuasa lalu MAH tersebut kambuh, apa yang harus dilakukan? Ya, kita sedang berpuasa nih, katakanlah seorang pasien dispepsia fungsional, puasa, terus kira-kira jam 11-12 siang kesakitan ya.
mengeluh sakit. Tentu kita yang namanya orang sakit tidak boleh berpuasa ya, batalkan karena itu terjadi asam lambung yang meningkat produksinya. Batalkan puasanya, minumlah dengan air teh tapi yang jangan terlalu pekat ya. Nah, kemudian teh manis. Nah, kemudian makanlah biskuit yang sedikit atau tidak mengandung kuning telur. Itu. Jadi supaya asam lambungnya itu tadi berhadapan dengan makanan yang dimakan tadi. Jangan sampai nanti asam lambungnya berhadapan dengan dinding lambung. Nanti malah jadi bikin luka lambungnya dan tambah timbul rasa sakit lagi. Dan tentu sebaiknya juga harus minum obat-obatan untuk menekan produksi asam lambung. Itu utamanya. Adakah pesan khusus untuk para penderita sakit MAH, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan? Ya, bagi penderita dispepsi atau sakit MAH yang kronis, yang sudah tahunan, kadang-kadang di tempat praktek kita sering datang pasien sudah 3 tahun, 5 tahun, sakit MAH-nya udah lama ya, udah kronis, hilang timbul berobat, merasa lebih baik cuma sebentar atau begitu lagi. Saran saya, sekali lagi, pastikan dulu apa penyebab dari sakit MAH-nya ini dengan cara pemeriksaan endoskopi tadi ya. Nah, kalau sudah di endoskopi kita sudah melihat kelainan dari mulai mulut, esofagus, lambung sampai ke usus 12 jari. Pastikan dulu apa penyebabnya. Dan kita obati, kalau mengadakan kita obati. Obatnya apa? Tentu sesuai dengan kelainan yang ditemukan. Jadi misalkan ketemu ada infeksi bakteri Helicobacter pylori ya kita obati, atau kita menemukan misalkan esofagitis dan sebagainya kita obati. Jadi dengan pemeriksaan endoskopi ini pengobatannya lebih tepat sasaran dan hasilnya akan lebih baik dibanding kalau kita tidak melakukan pemeriksaan endoskopi, kita hanya dari diagnosa klinis saja. Tentu pengobatannya juga tidak akan setepat kalau dilakukan pemeriksaan endoskopi. Untuk penderita dispepsi fungsional, yakinlah bahwa ini bisa sembuh. Gak usah pesimis ya, optimis bisa sembuh dan persiapkan diri, niatkan ingin sembuh, ingin bisa berpuasa di bulan Ramadan, karena tentu kita tidak ingin kehilangan momen Ramadan yang penuh berkah, yang penuh dengan limpahan karunia, sehingga kalau kita bisa menjalani seorang pasien dispepsi fungsional, kalau dia bisa mempersiapkan dirinya, insya Allah dia bisa menjalani puasa di bulan Ramadan selama 30 hari penuh, insya Allah. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan sekalipun kemarin-kemarin ini Anda sekalian menderita dispepsia fungsional, tetapi di momen Ramadan ini tidak kehilangan karunia besar yang akan turun pada kita semua selama di bulan puasa ini. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah tadi hasil penjelasan dari Dr. Vivin Mariam. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi para penderita sakit MAH yang akan menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa MTA yang telah menyaksikan program kesehatan dan parenting pada episode kali ini. Jangan lupa menyaksikan program kesehatan dan parenting episode berikutnya. Saya Putri Raihanuri dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.